Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Malam, Prof. selamat malam, Aldija. Ada Cindy, Pak Diki. Halo Pak Diki, apa kabar nih? Malam, Prof. Ya, Cindy, Deng Resti, Juslia, kemudian Husnul Arfani, halo Rani, ada Syafira, ada Tiara, dan ada Yuliana. Selamat malam, Yuliana, Prof. ya selamat malam semuanya. Salam sehat. Oke, pada sesi keempat ini, ya, alhamdulillah kita masih, saya sih tetap bersedia untuk pikon. Kalau Anda kan tidak wajib, ya. Saya boleh sih, boleh antara wajib dan tidak wajib paling tidak 7 kali, tapi saya lebih suka bertemu muka begini walaupun melalui online, tapi kita bisa berdiskusi, itu saya lebih suka. Ya. Jadi kalau kita akan berbicara tentang sebetulnya fokusnya itu disebut dengan procurement. Ya, procurement itu pengadaan, ada pengadaan bahan baku, ada pengadaan mesin-mesin, ya, peralatan. Ya. Kalau ini kita akan berbicara procurement dalam bidang manusia, sumber daya manusia bidangnya. Jadi pengadaan recruitment di bidang sumber daya manusia itu artinya adalah pengadaan, ya, pengadaan karyawan atau pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi. Pengadaan sumber daya manusia ini, ya, merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Mbak Agnes sambil dibuka PowerPoint-nya. Saya pendahuluan dulu, tapi itu bisa dibuka dulu. Ya, Mbak Agnes. Oh, ya. Kita akan berbicara tentang di sini bukan rekrutmen, apa namanya? Salah satu di antaranya adalah rekrutmen. Ya. Jadi di dalam prakteknya proses procurement ini atau proses pengadaan sumber daya manusia itu harus dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Agar tenaga kerja yang dibutuhkan itu dapat diseleksi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, procurement di bidang sumber daya manusia itu merupakan fungsi operasional pertama dari MSDM. Ya, procurement itu pengadaan sumber daya manusia. Nah, procurement di bidang sumber daya manusia ini merupakan salah satu hal yang penting, tetapi sulit dan kompleks. Kenapa? Karena hasil dari kegiatan ini akan menghasilkan tenaga kerja yang akan ikut berkontribusi di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, procurement atau pengadaan sumber daya manusia ini digunakan untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan karyawan yang dimilikinya. Karena karyawan itu merupakan salah satu aset yang penting yang dimiliki oleh perusahaan. Karyawan tentunya sebagai manusia dia memiliki pikiran, perasaan, status, dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga perlakuan terhadap karyawan pun akan berbeda pula dengan perlakuan terhadap mesin. Ya. Nah, pengadaan karyawan itu biasanya didasarkan pada prinsip apa dulu, what dulu. Setelah itu siapa. Ya. Nah, prinsip apa ini berarti menetapkan lebih dahulu pekerjaan yang akan ditangani itu sesuai dengan job description. Ingat ya, job description kita sudah bahas. Dengan job description yang
dibutuhkan. Sedangkan prinsip siapa berarti merujuk kepada kualifikasi kandidat yang akan menempati jabatan tersebut yang didasarkan pada job specification. Nah, ini kaitannya. Penggunaan kedua prinsip itu harus dilakukan secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan ketika melakukan penempatan karyawan. Nah, procurement ini merupakan suatu proses dimulai daripada rekrutmen atau penarikan, kemudian seleksi, kemudian penempatan karyawan yang efektif dan efisien di dalam membantu pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Jika karyawan yang diterima itu memiliki kemampuan yang kompeten dan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan memudahkan perusahaan atau organisasi itu di dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, apabila karyawan yang diterima itu kurang memenuhi persyaratan, maka akan sulit bagi perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Pada perusahaan besar, fungsi pengadaan atau fungsi procurement ini biasanya didelegasikan kepada para ahli di bagian personalia. Sedangkan untuk perusahaan kecil biasanya dijalankan sendiri oleh pimpinan perusahaan tersebut. Ya. Nah, kita lihat apa sih manfaat daripada procurement ini atau manfaat daripada pengadaan sumber daya manusia ini. Pengadaan sumber daya manusia ini memiliki manfaat yang penting bagi keberlangsungan semua aktivitas perusahaan di dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di antaranya, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada di dalam organisasi dengan lebih baik dan lebih efektif. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua adalah bahwa produktivitas kerja itu menjadi semakin meningkat karena adanya perencanaan sumber daya manusia yang telah dibuat sebelumnya. Manfaat yang ketiga, terbentuknya sebuah perencanaan akan penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dari jumlah maupun dari kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian juga akan tercipta suatu pengelolaan informasi ya ketenaga kerjaan yang lebih baik mulai dari jumlah tenaga kerja, masa kerja, status pekerjaan dan juga jumlah penghasilan masing-masing. Biasanya ini digunakan sebagai alat penelitian di dalam melakukan suatu peramalan ya untuk masa datang, untuk masa yang akan datang. Kemudian juga digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja pada periode yang akan datang. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dasar dari procurement ini, ya, kita lihat bahwa pengadaan karyawan ini, procurement ini harus mendapatkan perhatian yang serius dan juga didasarkan pada analisis pekerjaan atau job analysis ya, job analysis yang sudah kita bahas kemarin. Uraian pekerjaan atau job description, kemudian specification atau job specification, dan juga evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Ya, kemarin pertanyaan saya itu. Kita sudah bahas semuanya pada minggu yang lalu dan ini kita lanjutkan bahwa apa yang kita bahas sebelumnya ini merupakan dasar daripada procurement ini. Kita mulai dengan penarikan. Nah, ini proses procurement ini mulai dari penarikan atau rekrutmen, kemudian seleksi, kemudian penempatan, dan orientasi. Ya, kita lihat satu persatu. Next. Oke. Jadi yang disebut dengan rekrutmen itu awal daripada pengadaan atau awal daripada procurement, di mana tentunya procurement itu didasarkan kepada hasil job analysis
hasil daripada job specification dan job design, ya, yang kemudian akan dibuat semacam perencanaan sumber daya manusia. Kemudian dengan demikian dari hasil analisis akan diketahui berapa kekurangan dan tadi apa dan siapa itu tadi, ya. Nah, penarikan atau rekrutmen ini proses pencarian dan pemikatan, ya, pemikatan supaya terpikat si para calon karyawan itu atau pelamar yang dia mampu untuk melamar, bukan mampu untuk melamar, tapi dia memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai karyawan. Nah, proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran atau aplikasi mereka itu diserahkan. Nah, definisi rekrutmen menurut Syagian itu sebenarnya proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan di dalam satu organisasi. Ada juga Hasibuan mengatakan bahwa rekrutmen itu adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Ada juga Mattis dan itu juga Mattis and Jackson mengatakan bahwa rekrutmen adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam arti kata, merupakan rekrutmen itu adalah proses pencarian dan pemikatan calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Menurut Ivan Shevik dan Gluck di dalam bukunya yang dikutip oleh Sukamti, ya, itu mengatakan bahwa recruiting itu adalah serentetan kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu pencapaian tujuan. Nah, sedangkan menurut Schuller, ya, dia mengatakan bahwa rekrutmen itu adalah serentetan kegiatan dan proses yang digunakan untuk mendapatkan secara sah orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup, tepat pada tepat dan waktu yang tepat, ya. Sedemikian sehingga orang dan organisasi dapat memilih satu dengan lainnya sesuai dengan keinginan mereka dalam jangka waktu pendek dan panjang, dan juga dapat disimpulkan akhirnya bahwa rekrutmen itu merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berqualified, ya, dia qualified untuk jabatan dan pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Artinya, rekrutmen itu merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang di dalam satu lembaga atau organisasi untuk menjadi karyawan. Itu pengertian dari rekrutmen. Ya, next. Ya, lanjut. Nah, langkah yang kalau rekrutmen itu kemudian selesai, diserahkan lamaran, terkumpullah semua data-data dari pelamar itu sesuai dengan kriteria yang disampaikan, baru diseleksi. Ya, jadi kalau kita lihat seleksi itu apa sih seleksi itu? Ya, artinya kita bahas dulu pengertiannya, kita akan bahas lebih dalam, ya. Kita lihat bahwa seleksi itu merupakan suatu proses di mana suatu organisasi itu memilih orang atau orang-orang yang terbaik dari suatu daftar pelamar yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi-posisi yang tersedia untuk diisi. Nah, kemudian ini artinya bahwa semua program seleksi itu pada dasarnya berusaha mengidentifikasi pelamar yang memiliki peluang tertinggi untuk memenuhi atau bahkan melampaui standar kinerja organisasi. Kinerja di sini dalam pengertian tentunya tidak sesederhana
yang mengacu pada keluaran kuantitatif, tetapi juga mencakup sasaran keluaran kualitatif seperti misalnya tingkat absensi, kepuasan karyawan, dan pengembangan karir. Karena itu, tugas awal yang tercakup di dalam pengembangan dan implementasi suatu proses seleksi yang efektif itu adalah mengidentifikasi sasaran keluaran manakah yang paling penting, yang paling sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jadi seleksi itu adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon itu untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon itu untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Nah, kita lihat bahwa masih ada yang membuat definisi tentang seleksi itu, bahwa seleksi itu ada seperti suatu kegiatan yang menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah seorang pelamar itu diterima bekerja di situ ataukah tidak. Tugas seleksi itu kan menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih seseorang atau sejumlah orang sesuai dengan jumlah yang diperlukan yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan dan ditetapkan semula. Pada seleksi sejumlah calon itu dinilai sejauh mana kesesuaian mereka, sejauh mana mereka memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan semula dengan suatu pekerjaan. Pada penempatan, setiap calon dinilai derajat kesesuaiannya untuk sejumlah pekerjaan yang berbeda. Nah, dari jumlah calon itu dipilih sejumlah orang yang dinilai secara keseluruhan paling sesuai untuk pekerjaan yang berbeda-beda dan juga pekerjaan yang tersedia di sana. Ya, next. Nah, yang berikut adalah tentang penempatan. Penempatan ini suatu rekomendasi atau keputusan. Sof, minta obat nyamuk dong. Untuk mendistribusikan para calon itu pada pekerjaan yang berbeda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Di mana tugas dari penempatan itu adalah untuk menilai para calon itu dan juga mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari setiap pekerjaan. Itu pengertian SDM. Next. Pengertian penempatan. Nah, sekarang orientasi. Ya, orientasi ini banyak beberapa definisi yang mengatakan yang pertama bahwa orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Ada juga yang mengatakan orientasi itu adalah aktivitas yang melibatkan pengenalan karyawan baru kepada organisasi dan unit kerja mereka. Dikatakan juga bahwa orientasi itu mengakrabkan karyawan dengan peran, dengan organisasi, kebijakan organisasi, dan karyawan yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa orientasi itu prosedur pemberian informasi pokok tentang perusahaan kepada karyawan baru. Dan satu lagi dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia ada Pak Hadari Nawawi mengatakan bahwa orientasi itu usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau lingkungan atau iklim bisnis sesuai organisasi dan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa orientasi itu adalah penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru tadi, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Nah,
informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengguna, cara pembayaran gaji, orang-orang yang akan bekerja sama dengannya, di mana pada dasarnya orientasi ini merupakan salah satu komponen dari proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku di dalam perusahaan itu kepada pegawai baru. Itu orientasi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, ya, pada dasarnya perusahaan itu atau suatu organisasi itu kan ingin membangun kegiatannya dengan semaksimal mungkin. Ya, karena itu perusahaan itu membutuhkan membutuhkan suatu rekrutmen, ya, rekrutmen dari calon pegawai. Namun satu rekrutmen ini bila tidak dilaksanakan dengan baik, maka rekrutmen tersebut akan dibuat percuma saja, ya. Nah, bukan dari itu saja sih, bahwa penarikan itu dibuat juga untuk kembali ke rekrutmen, ya, dibuat untuk mengatur, melihat masalah-masalah yang akan ada dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Maka suatu proses rekrutmen itu terdapat suatu masalah yang beberapa alternatif yang dibuat untuk memilih kegiatan apa yang sebaik mungkin bisa dilaksanakan. Jadi dalam rekrutmen harus ada tenaga SDM yang ahli, ya. ahli SDM, karena SDM itu adalah manusia. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai, ya, sepenuhnya seperti mesin. Dan ini adalah salah satu permasalahan yang harus diantisipasi oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Rekrutmen tenaga kerja itu suatu kontrol juga dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, bila kontrol tersebut berantakan, maka kegiatan usaha itu pun akan tidak berjalan dengan apa yang menjadi tujuan atau tujuan utama atau harapan dari organisasi tersebut. Nah, permasalahan yang sering terjadi juga dapat terjadi pada situasi sumber daya manusia, yaitu pada persediaan, pada mutu, pada penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Nah, juga kebijaksanaan perburuan pemerintah itu pun menjadi permasalahan, seperti kompensasi jenis kelamin, warga negara asing, ya. Karena itu perusahaan itu harus membuat sarana yang sematang mungkin untuk meminimalisir beberapa permasalahan yang ada di dalam rekrutmen suatu sumber daya manusia, atau di dalam procurement sumber daya manusia, ya. Kita tadi berbicara tentang sampai dengan ke orientasi, nanti akan kembali kepada rekrutmen. Next. Di dalam rekrutmen, ya, tentunya ada yang kita masih bicara rekrutmen lagi, jadi penarikan SDM itu rekrutmen. Nah, kalau yang kita lihat di dalam rekrutmen ini, ada sebetulnya beberapa pertanyaan sih. Apa yang menjadi sumber daripada sumber daya manusia itu, daripada rekrutmen ini? Maka ya ada bisa dari sumber internal, dan kedua adalah sumber eksternal. Saluran penarikan yang terdiri dari itu adalah ada job posting, ya, salurannya. Bisa juga persediaan keahlian, mungkin rekomendasi dari karyawan, ada walk-in, ada rights-in, mungkin juga dari perguruan tinggi, ya, institusi pendidikan, iklan, agen penempatan kerja, konsultan manajemen, executive search firms, atau penyedia tenaga kerja outsourcing, dan juga bisa dari
asosiasi-asosiasi profesi, ya, seperti asosiasi ahli mesin, asosiasi atau ikatan sarjana ekonomi misalnya, itu juga merupakan sumber. Sumber itu bisa sumber eksternal. Kalau yang saya katakan dari organisasi profesi itu adalah dari sumber eksternal. Next. Jadi kita masih bicara tentang penarikan, tentang rekrutmen. Jadi sebenarnya tadi dikatakan bahwa ini Mangkunegara bahwa mengatakan ada dua sumber dalam penarikan pegawai, tadi sudah disampaikan, ada dari internal, ada dari eksternal. Ya, kalau yang sumber dari dalam atau internal itu bisa melalui mutasi pegawai. Mutasi ini bisa promosi jabatan, bisa transfer, dan bisa juga demosi. Nah, yang kedua sumber dari luar atau eksternal. Kalau ini diupayakan melalui iklan, media massa, lembaga pendidikan, Devnaker, dan tadi beberapa sumber yang sudah disebutkan tadi. Sumber dari dalam perusahaan, ya, kalau kita melihat bahwa upaya penarikan pegawai itu dapat dilakukan melalui proses memutasi pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja dan konduite pegawai yang ada di perusahaan. Jadi ada 3 bentuk mutasi tadi sudah disampaikan. Promosi jabatan, berarti pemindahan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya. Transfer, kalau transfer rotasi. Dia hanya dipindahkan bidang pekerjaan, tetapi tidak mengubah tingkat jabatannya. Kalau demosi itu adalah penurunan jabatan pegawai dari satu jabatan ke tingkat yang lebih rendah atas dasar konduite dan prestasi kerjanya, atau juga bisa terjadi akibat adanya penyederhanaan struktur organisasi. Ya. Nah, kalau sumber dari luar, ya, melalui iklan media massa, lembaga pendidikan, Devnaker, lamaran kerja, dan lain-lain, ya, termasuk tadi dari asosiasi profesi. Next. Ya, lanjut, Agnes. Jadi, kalau kita melihat proses seleksi, jadi di dalam seleksi SDM itu ada proses seleksi, yaitu serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar itu diterima atau tidak. Ini dalam proses seleksi. Langkah-langkah ini mencakup pemaduan kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Dan banyak departemen personalia, ya, penarikan dan seleksi itu digabungkan, disebut dengan employment function. Proses seleksi itu merupakan pusat manajemen personalia. Di sini ada analisis jabatan, ada perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan itu dilakukan terutama untuk membantu seleksi personalia. Langkah-langkah dalam proses seleksi ini bahwa Departemen Personalia itu dapat menggunakan berbagai prosedur seleksi untuk membandingkan pelamar dengan spesifikasi jabatan. Langkah-langkahnya dalam prosedur seleksi yang biasa digunakan itu paling tidak terdiri dari 7 langkah. Bagi pelamar yang berasal dari suplai internal, kadang-kadang tidak perlu melalui beberapa langkah, seperti penerimaan pendahuluan, pemeriksaan referensi, atau evaluasi medis. Karena kalau kita lihat untuk sumber internal, itu kan sudah ada datanya di dalam perusahaan, jadi tidak perlu 7 langkah itu diikuti semua. Next. Oke. Nah, langkah-langkahnya, langkah pertama ada penerimaan pendahuluan, kemudian tes-tes wawancara, ya, kemudian di sini ada wawancara seleksi,
pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara dengan atasan langsung, kemudian keputusan dan hasil seleksi, dan juga di sini hasil seleksi dan itu juga bisa merupakan suatu umpan balik. Ya. Next. Pada proses yang kalau sudah lulus seleksi, ada penempatan SDM. Placement atau penempatan kerja itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Nah, penempatan ada beberapa definisi bahwa penempatan SDM itu merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Nah, itu bisa juga itu dari sumber internal. Bisa juga dikatakan bahwa penempatan SDM itu menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seseorang karyawan itu cocok dengan pekerjaannya dan akan mempengaruhi jumlah serta kualitas pekerjaan. Penempatan SDM juga didefinisikan bahwa merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus pada jabatan yang dibutuhkannya, sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut. Ada lagi mengatakan bahwa penempatan SDM itu merupakan proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan dan mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab. Jadi kalau disimpulkan, ya, penempatan SDM itu merupakan suatu kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Ya. Next. Ya. Di dalam pelaksanaannya, penempatan pegawai di dalam SDM ini ada seorang penulis namanya Pak Bejo Siswanto mengemukakan bahwa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam penempatan pegawai itu adalah sebagai berikut, seperti pertimbangan tentang pertumbuhan perusahaan. Nah, artinya kalau kita melihat pertumbuhan perusahaan berarti kita memerlukan sumber daya manusia yang memang tepat dan bisa efisien bekerjanya, dan juga dia pertumbuhan, melihat pada pertumbuhan perusahaan berarti yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya inisiatif, ya, orang-orang yang punya kreativitas yang tinggi itu lebih dibutuhkan untuk pertumbuhan perusahaan. Demikian juga tentunya kejujuran, ya. Nah, kemudian dilihat juga latar belakang pendidikan. Ya, di dalam penempatan itu kita melihat latar belakang pendidikannya, jangan sampai terjadi lulusan akuntansi diletakkan di bagian mesin. Itu sudah tidak memenuhi persyaratan untuk penempatan. Kesehatan dan fisik, ya, kesehatan fisik dan mental dari calon tenaga kerja tadi, juga pengalaman kerja, juga faktor-faktor status perkawinan, sikap, dan juga bahkan usia. Ya. Tapi kadang-kadang usia itu pun kalau kita melihat bahwa para karyawan, ya, atau katakanlah mereka yang mau pensiun pada umur, katakanlah kalau karyawan itu kan umur 55, umur 5 sampai dengan 58 itu harus dipensiun. Padahal sebagian besar dari mereka yang berumur pada sekian itu sesungguhnya sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pengalaman. Mereka punya pengalaman yang luar biasa pada masa kerjanya, tetapi harus berhenti karena aturan harus dipensiun. Nah, itu. Tapi
itu kan di pegawai negeri. Kalau misalnya untuk perusahaan, sepanjang dia masih bisa dimanfaatkan atau dia masih mau bekerja dan dia punya kinerja yang sangat baik, kenapa tidak kita lanjutkan jabatan itu atau bahkan bisa dinaikkan. Nah, di sini saya berikan contoh saja ya. Di Singapura itu mereka yang pensiun itu disediakan lapangan kerja seperti dia menjadi pelayan restoran, kadang-kadang menjadi petugas kebersihan, kemudian juga menjadi membantu di rumah sakit. Itu mereka yang sudah tua-tua. Kalau Anda sekali-sekali datang ke Singapura, ini lihat bahwa orang-orang yang sudah lanjut usia itu sepanjang masih bekerja dimanfaatkan gitu. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman saya yang pensiun terus dia tidak bekerja apa-apa, lalu cepat sekali mereka tuh pergi. Artinya cepat sekali mereka tuh sakit, langsung power syndrome, ya. Itu akhirnya apa? Dia merasa masih mereka masih bisa ya menyumbangkan atau berkontribusi di dalam dunia pekerjaan ini, tapi mereka seolah merasa terbuang. Ya, itu yang membuat akhirnya teman-teman kita ini merasa kalau sudah pensiun itu kok seperti orang yang sudah tidak berguna. Nah, itu yang harus dibangkitkan kepada kawan-kawan kita itu, kalau sudah pensiun cari kesibukan, ya apalah itu ya. Saya sudah lama pensiun. Saya pensiun itu umur 70, kemudian saya kembali dari Malaysia, saya tidak mau diam. Ternyata begitu pulang ada peraturan pemerintah bahwa bagi mereka profesor yang doktor masih bisa mengikuti tes ya, seleksi kesehatan, seleksi IQ, seleksi macam-macam ya. Itu kalau itu hasilnya bagus, maka boleh diberi yang disebut dengan nomor induk NIDK, nomor induk dosen khusus. Dan bagi kalau yang dokter saja mereka hanya sampai diberi waktu 65 pensiun, hanya 5 tahun sampai umur 70. Tapi kalau kayak saya itu bisa sampai umur 79. Itu pun kalau sehat gitu ya, dan masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak diskusi keilmuan. Itu masih boleh. Jadi artinya apa? Sebenarnya coba Anda lihat ABRI ya, jenderal-jenderal, katakanlah para perwira itu umur 65, antara 58 65 itu kan mereka masih betul-betul masih bisa dimanfaatkan ya. Mereka masih bisa bukan dimanfaatkan terlalu kasar, dimanfaatkan, mereka masih bisa berkontribusi pada pekerjaan ya. Nah, dalam hal ini kadang-kadang saya berpikir iya, negara kita nih kadang-kadang swasta pun ikut-ikutan. Seharusnya kan swasta itu hanya aturan-aturan pokok yang tidak boleh dilanggar. Tetapi kalau masalah dia masih bisa dimanfaatkan, swasta boleh membuat aturan sendiri. Ya. Saya contohkan itu yang di Singapura itu, mereka yang tua-tua itu masih bekerja, entah sebagai apa ya, sebagai saya melihat memang zamannya Pak Lee Kuan Yew itu ada satu aturan bahwa mereka yang sudah pensiun, sudah tua, selama mereka masih bisa bekerja harus diterima. Itu yang akhirnya kita melihat banyak sekali pekerja atau karyawan yang sudah sepuh-sepuh. Ya, baik, next. Ya, lanjut Non. Kita bicara masih dalam penempatan. Nah, ini prinsip yang harus diperhatikan pada penempatan karyawan itu juga ada prinsip kemanusiaan, ya. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja itu mempunyai persamaan harga diri, mempunyai persamaan ada kemauan, ada keinginan, ada cita-cita, dan kemampuan itu harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan jangan dianggap seperti mesin.
mesin yang sudah habis depresiasinya digeletakkan atau dijual atau ditukar, ya itu jangan dianggap seperti itu. Itu prinsip kemanusiaan. Yang kedua ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, saling mengisi di dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip yang ketiga itu adalah prinsip the right man on the right place. Ya. Prinsip ini penting dilaksanakan di dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap orang itu perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki oleh orang-orang yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah prinsip equal with pay for equal work. Jadi di sini bahwa pemberian balas jasa terhadap karyawan atau pembayaran yang dia terima itu harus didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Next. Yang kelima, prinsip persatuan arah. Prinsip ini diterapkan di dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang kemudian juga itu dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang sudah digariskan. Jadi jangan menyimpang, ya. Arah yang sudah ditentukan itulah yang harus kita patuhi. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, arah yang dilaksanakan karyawan itu harus difokuskan pada tujuan yang harus dicapai. Yang ketujuh, prinsip kesatuan komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi oleh adanya komando yang diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja yang merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan, karena efisiensi dan produktivitas kerja itu harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ya, next. Nah, sekarang bicara tentang orientasi. Orientasi di sini ada tujuan, sebenarnya tujuannya itu adalah pengenalan organisasi, tadi sudah kita singgung, ya. Pengenalan penyampaian semacam berbagai macam kebijakan dan praktek-praktek yang penting, kemudian informasi tentang manfaat dan pelayanan atau services, pendaftaran program benefit manfaat tadi, pengisian dokumen kepegawaian, penyampaian informasi, penetapan harapan dan tujuan karyawan, pengenalan rekan sekerja, ya, kemudian fasilitas dan juga pengenalan tugas-tugas dalam pekerjaan tersebut. Ya. Nah, itu tujuan daripada orientasi. Next, coba. Bentar. Orientasi ini bisa dikatakan dengan istilah lain itu adalah induksi. Ya, induksi, jadi tadi disampaikan bahwa tujuan atau induksi kerja itu bertujuan untuk menciptakan kesan yang baik agar dapat menumbuhkan sikap positif terhadap setiap perusahaan. Juga tujuan induksi ini memperkenalkan standar capaian kinerja, ya, untuk dipahami sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugasnya. Membantu menumbuhkan semangat kerja, kemudian memperkenalkan budaya dan etika kerja profesional dengan penuh tanggung jawab, membangun komitmen untuk mempercepat proses integrasi pegawai baru itu terhadap lingkungan perusahaan, memahami berbagai kebijakan perusahaan sehingga mampu menyusun rencana pengembangan karir dia secara individual.
merasa mengatasi rasa canggung, ya canggung karena masih baru dalam mengembangkan model komunikasi interaktif baik dengan pimpinan maupun sesama pegawai. Mengenal site plan atau denah posisi lingkungan perusahaan sehingga memudahkan bagi mereka pegawai baru itu ketika harus berkonsultasi dengan unit kerja yang lain yang lokasinya kadang-kadang berjauhan. Ya, itu beberapa tujuan daripada orientasi. Next. Ya. Ya, lanjut Mbak Agnes. Jadi karyawan baru itu mempunyai banyak pertanyaan biasanya mengenai pekerjaan baru dalam dirinya dan perusahaan baru mereka itu. Nah, jadi di sini pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara cepat dan efektif agar karyawan itu berada dalam langkah yang benar, di mana perusahaan harus memberikan suatu hospitality ya supaya bisa mengembangkan program orientasi yang baik yang dapat menempatkan pertanyaan para karyawan yang dalam hatinya tadi mengenai pekerjaannya itu ya sehingga informasi termasuk dalam program itu saya bagi menjadi 3 kategori umum. Pertama, informasi yang berhubungan dengan pekerjaan ya seperti standar perusahaan atau juga ada management expectation dari karyawan ya dan juga berbagai kebijakan dan prosedur. Yang kedua, informasi mengenai budaya perusahaan seperti misalnya acceptable norms of conduct ya. Jadi budaya perusahaan itu bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterima juga definisi supaya diterima di lingkungan ya. Bagaimana bersikap, kemudian ada filosofi manajemen, ada tradisi yang sudah berlaku di situ dan sudah merupakan suatu kebiasaan. Yang ketiga adalah informasi mengenai tanggung jawab pekerjaan ya, dan juga aspek teknik dari pekerjaan tersebut. Jadi orientasi atau induksi itu tadi kan sudah kita sampaikan juga tujuannya ini tadi kalau orientasi itu kepengen efektif untuk mencapai beberapa tujuan utama itu kiranya dapat membentuk kesan yang menguntungkan para karyawan dari organisasi dan pekerjaan. Ya, kesan bahwa dia diterima dengan baik, ya, sehingga kalau disampaikan juga bahwa Anda kalau bekerja di sini dan betah di sini dikenalkan bahwa akan ada jenjang karir seperti apa itu disampaikan. Jadi dia membentuk kesan ya bagi karyawan itu supaya awalnya dia bekerja di perusahaan itu penuh dengan semangat dan motivasi. Menyampaikan tadi sudah informasi mengenai organisasi, meningkatkan penerimaan antar pribadi, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru tadi, memastikan kinerja dan produktivitas karyawan itu dimulai lebih cepat, sehingga usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan bisa berjalan baik, meningkatkan penerimaan antar pribadi, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi, dan memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan itu bisa dimulai lebih cepat. Ya, next. Nah, ketika orientasi berlangsung, ya, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau perlu dihindarkan saat orientasi karyawan baru. Nah, pendekatan orientasi yang patut dihindari itu misalnya ya, penekanan pada kertas kerja ya, artinya working paper-nya itu di dalam situ harus itulah yang Anda harus kerjakan, sangat rigid. Nah,
Jadi setelah mengisi berbagai barang yang dibutuhkan oleh Departemen SDM, karyawan baru itu harus diberikan sambutan sepintas lalu. Selanjutnya mereka akan diarahkan pada penilaiannya langsung. Kemudian hasilnya, kalangan karyawan baru itu tidak merasa sebagai bagian dari perusahaan. Kenapa? Karena para karyawan baru itu kan diberi sambutan dari lingkungan itu hanya sepintas lalu aja. Nah, kemudian serahkan aja pada penilaiannya langsung. Nah, ada kemungkinan hasilnya itu karyawan baru itu kemudian tidak merasa sebagai bagian dari perusahaan karena mereka merasa kurang pendekatan kemanusiaannya. Ya. Jadi rasanya kok tidak manusiawi sih. Selesai ngisi borang, selesai ngisi semua peraturan yang harus dipenuhi, langsung diberikan pada penilai tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya. Itu harus dihindari seperti itu. Yang kedua, telaah yang kurang lengkap mengenai dasar-dasar pekerjaan. Nah, suatu orientasi yang cepat dan dangkal dan para karyawan baru itu langsung ditempatkan di pekerjaan, maka dia akan tenggelam ataupun megap-megap. Kenapa? Karena begitu penuhnya pekerjaan, begitu banyak hal yang dia kurang jelas, kurang mengerti, dan itu diharuskan waktu lama untuk mempelajarinya atau harus bertanya. Tetapi kalau melalui orientasi itu bisa di orientasi yang lengkap, yang cukup, itu bisa diatasi begitu. Tapi kalau kurang lengkap telaahnya, mereka akan terlalu berat bagi mereka di awal pekerjaannya. Nah, tugas-tugas pertama karyawan baru itu tidak signifikan. Jadi seharusnya untuk mengajarkan pekerjaan itu seharusnya mulai dari dasar sekali. Jadi tugas pertama karyawan itu biasanya kurang signifikan. Ya, artinya itu harus dihindari. Kenapa? Karena untuk pekerjaan yang diajarkan kepada mereka itu seharusnya mulai dari dasar sekali, ya, dan dibimbing. Yang tidak boleh juga memberikan terlampau banyak informasi secara cepat, ya, dan merupakan suatu keinginan yang baik memang. Namun terjadi suatu pendekatan yang mencelakakan dan menyebabkan karyawan baru itu merasa kewalahan dan bisa dikatakan istilahnya mati lemas. Ya, next. Oke. Nah, manfaat dari orientasi. Yang pertama, mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. Yang kedua, dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Dan hasil lain untuk pegawai yang baru diorientasikan itu adalah bisa mereka dinilai cukup baik, tingkat ketergantungannya kecil, kecenderungan untuk keluar juga kecil, dan selanjutnya program orientasi yang akan mempercepat proses sosialisasi tersebut. Apa dampak daripada orientasi? Ya. Kalau misalnya pada saat orientasi itu tidak membuat si karyawan itu merasa bagian dari organisasi, merasa kurang dihargai, ya, merasa sangat junior, jadi harus manut pada senior yang suka perintah, dan itu bisa menimbulkan labor turnover-nya tinggi. Ya. Tapi kalau dampak ketika dilaksanakan orientasi untuk mereka baik dan cukup memadai, artinya membuat bangga si karyawan itu bisa bekerja di perusahaan itu, maka labor turnover-nya akan menjadi kecil, ya, yaitu keluar masuknya pegawai. Baru masih masa percobaan dia sudah merasa nggak betah dan ingin keluar. Ya. Dan yang kedua juga dampak orientasi ini pada produktivitas. Ya. Tentunya kalau dia sudah mengerti alurnya, dia dari orientasi itu mengambil petikan-petikan yang sangat bermanfaat dalam bekerja, dia akan produktif dan produktivitas karyawannya akan menjadi tinggi. Ya, diingat bahwa kalau labor turnover tinggi itu berarti perusahaan tidak baik.
Ya, kalau produktivitas harus tinggi. Ya, kalau dia menurun dengan adanya kebosanan di dalam sesudah masa orientasi atau tidak sesuai dengan apa yang diberikan ketika orientasi dengan kenyataan yang ada, mungkin terlalu muluk, maka itu bisa menyebabkan juga dia keluar atau dia menjadi produktivitas kerjanya menurun. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Next. Sekarang saya lanjutkan masih tentang orientasi. Saya tambahkan ya, bahwa hasil yang dicapai ya, dengan program orientasi pertama ini adalah adanya tingkat kecemasan si pegawai baru itu meningkat. Ya. Jadi ketika dia pertama kali masuk itu ada kecemasan takut nggak diterima. Ya. Nah, kemudian juga ada kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang baru itu menjadi sangat buat dia sangat rendah ya. Nah, ini hasil daripada program orientasi pertama. Nah, bahkan banyak yang tidak kembali lagi setelah makan siang. Kemudian ada juga yang tidak mengambil upahnya hari itu. Mereka langsung pergi aja meninggalkan karena mereka sudah merasa tidak nyaman di situ. Nah, ada kejadian kedua, ada satu kejadian bahwa bagian personalia itu mulai melakukan reaksi terhadap apa yang terjadi, seperti misalnya ada kejadian mulai merekrut pegawai lain dan juga melakukan penelitian tentang sebab terjadinya hal-hal seperti pada program orientasi yang tadi. Kemudian juga mereka itu, bagian personalia itu mengadakan perpanjangan waktu. Kadang-kadang pada pagi hari diberi informasi tentang banyak hal, misalnya struktur, tujuan jangka panjang perusahaan, dan hal-hal lain yang sifatnya sangat umum. Ya. Kemudian ada penjelasan dilakukan dan waktunya sekitar 2 jam saja. Kemudian mereka diberi formulir, kalau bekerja di sini apa sih yang mereka harapkan misalnya. Nah, sasarannya adalah untuk menciptakan sikap positif dari para pegawai baru tadi ya terhadap yang disebut dengan Texas instrumen yang harus diisi. Nah, kemudian sebelum makan siang, sebelum istirahat, mereka diperkenalkan pada supervisor bersama dengan pegawai baru ya dan mereka makan bersama-sama. Setelah itu supervisor baru memperkenalkan kepada pegawai baru dan masing-masing unit, dan itu adalah suatu orientasi yang baik. Nah, dan jadi kalau kita lihat bahwa para pegawai pada program ya, pada program orientasi singkat, maka tingkat kecemasan itu meningkat sehingga kemampuan untuk melakukan sesuatu itu berkurang, sehingga pegawai baru tersebut merasa tidak mampu dan kemudian ada keinginan untuk keluar. Pada program orientasi yang relatif lama, maka tingkat kecemasan itu mulai bisa diredakan dengan berbagai macam kegiatan sehingga tingkat kemampuan pegawai itu menjadi semakin baik ya, produktivitas tadi, dan keinginan untuk keluar pun menjadi berkurang karena dia sudah mulai betah dan cocok di situ. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih keuntungannya orientasi itu, ada keuntungan, ada kelemahan tentunya. Usaha orientasi yang efektif itu juga sebenarnya berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang dalam praktek sumber daya manusia, seperti misalnya ya ada saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan itu lebih efektif. Nah, ada beberapa studi penelitian atas pemberi kerja itu melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan ke karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan itu secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Ya, jadi begitu pentingnya orientasi. Nah, sosialisasi ini
meningkatkan kecocokan antara orang-orang yang ada di organisasi, yang juga dia menguatkan pandangan-pandangan yang positif terhadap pekerjaan, terhadap rekan kerja dan juga organisasi, terhadap pemberi kerja yang telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat retensi karyawan itu akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Bentuk pelatihan juga akan berkontribusi pada kinerja organisasional itu secara keseluruhan. Ketika para karyawan itu lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha kerja organisasionalnya. Nah, satu cara untuk mengembangkan efisiensi dari orientasi itu adalah melalui penggunaan orientasi elektronik, ya, di mana sejumlah pemberi kerja biasanya menempatkan informasi orientasi karyawan umum itu pada internet atau situs web perusahaan, di mana para karyawan baru itu dapat masuk ke dalam sistem dan mendapatkan banyak materi umum mengenai sejarah perusahaan, struktur, ya, produk, jasa, dan pernyataan misi dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kemudian pertanyaan dan soal yang lebih spesifik itu dapat ditangani oleh staf, ya, dari SDM dan lainnya juga. Tentunya setelah para karyawan baru itu meninjau informasi-informasi yang berbasis web itu, namun sayangnya sesi orientasi karyawan baru itu dirasakan sebagai hal yang membosankan, ya, tidak relevan kadang-kadang, dan pemborosan waktu oleh karyawan, oleh supervisor ataupun manajer departemen mereka. Kita lihat kelemahan orientasi. Kelemahan umum dari program orientasi ini adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian itu telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya masing-masing, namun seringkali mengalami kegagalan. Jadi untuk menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaiknya bagian kepegawaian itu mereka menyatakan satu pedoman, ya, menyediakan satu pedoman yang berisikan adanya atau tentang apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor dalam program orientasi tersebut. Nah, cara lain juga dapat dilakukan melalui disebut dengan buddy system, buddy budi tulisannya BUDDY, yaitu dengan menetapkan satu orang pekerja yang telah berpengalaman dan meminta kepadanya untuk mengajak pegawai baru itu dalam satu kegiatan. Jadi, ya, tadi sudah diberikan bahwa hal-hal yang diperhatikan dan hal-hal yang harus dihindari di dalam orientasi karyawan. Nah, hal yang diperkirakan atau yang diperlukan, diperhatikan itu, orientasi itu harus bermula dengan jenis informasi yang relevan dan segera untuk dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih umum tentang organisasi. Dan orientasi ini harus berlangsung dalam kecepatan yang membuat karyawan itu tetap merasa nyaman. Bagian yang paling signifikan adalah sisi manusianya. Memberikan pengetahuan kepada karyawan baru tentang seperti apa para penyelia dan rekan kerjanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai standar kerja yang efektif, dan mendorong mereka mencari bantuan saran ketika dibutuhkan. Nah, biasanya karyawan baru ini harus didorong
dan diarahkan dalam lingkungannya oleh karyawan senior atau para penyelia yang berpengalaman dan memberikan contoh sehingga dapat menjawab semua pertanyaan itu dan dapat segera dihubungi selama periode induksi, ya, selama periode orientase tadi atau induksi. Karyawan baru itu hendaknya secara perlahan juga diperkenalkan dengan rekan-rekan kerja mereka, di mana karyawan baru itu berikan waktu yang cukup untuk mandiri sebelum tuntutan pekerjaan mereka itu menjadi lebih banyak atau meningkat, gitu ya. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi tahapan orientasi kan perkenalan, kemudian penjelasan tujuan perusahaan, sosialisasi kebijakan, ya, kemudian juga membuka jalur komunikasi untuk mempermudah pegawai baru itu menyampaikan aspirasinya. Jadi jangan hanya sepihak, ya, sepihak disuruh ini harus begini, tapi dia tidak diberikan kesempatan, tidak diberi saluran informasi yang bisa dia bertanya atau usul, gitu ya. Nah, juga kemudian terakhir selalu harus diadakan yang disebut dengan proses monitoring. Itu harus selalu dilakukan, ya. Baik, saya buka pertanyaan, barangkali kita bisa berdiskusi, monggo, ya. Sebelum masih lama, ya, masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Monggo kalau mau ada pengalaman-pengalaman yang di tempat bekerja dan kaitannya dengan proses procurement ini, procurement di dalam bidang sumber daya manusia, ya, monggo. Ada pertanyaan? Halo, kalau nggak ada, halo. Jadi kalau nggak ada, ya kita akan akhiri dengan dengan penutup. Ada satu kuis, saya kira. Ya. Jadi tapi saya ingin ada beberapa informasi juga bahwa keahlian, ya, atau conceptual skill namanya, itu dimiliki oleh mereka yang akan memangku jabatan pucuk pimpinan sebagai figur yang mampu, dia harus mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang itu pengalaman. Jadi dalam proses pelamaran itu pengalaman pun dari pelamar cukup penting artinya. Yang kemudian usia, tadi ada usia, bahwa perhatian di dalam proses seleksi juga ditujukan pada masalah usia para calon tadi, di mana usia muda dan usia lanjut tentunya tidak menjamin diterima tidaknya seorang pelamar. Mereka semakin memiliki usia lanjut, tenaga fisiknya relatif terbatas, meskipun banyak pengalaman, namun ada di sisi lain mereka yang berusia muda mungkin saja memiliki vitalitas yang cukup baik, tetapi belum berpengalaman atau rasa bertanggung jawabnya relatif kurang dibandingkan dengan yang usia dewasa. Karena itu yang terbaik pelamar yang berusia sedang atau sekira usia 30 tahun. Sekarang jenis kelamin, tadi asal jenis kelamin. Memang sering pola diperhatikan, terlebih untuk jabatan tertentu, jabatan-jabatan yang memang dikhususkan untuk pria, ada juga yang khusus untuk wanita, tetapi banyak juga yang terbuka untuk kedua jenis kelamin tersebut. Pendidikan jelas, kondisi fisik sudah tadi. Nah, tampang. Ya, tampang, ya, Pak Manulang dalam bukunya dia menyebutkan bahwa
di dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu kualifikasi, ya, yang tentunya yang menentukan berhasil tidaknya seseorang di dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya tugas sebagai pramugari, tugas sebagai pelayan toko, atau sebagai counter bank, di bank itu banyak counter, yaitu itu tampang sangat diperhatikan, ya. Tentunya dilihat bukan dari tampang yang harus cantik atau harus ganteng, tapi paling tidak dia bersih, ya, bersih dan menarik gitu. Tidak harus cantik sih sebenarnya, tapi tampang dari tampilan itu pun juga sangat menentukan, ya. Oke, jadi saya kira itu sudah di dalam proses seleksi tadi, ya. Kembali ke proses seleksi, langkah pertama kan penerimaan pendahuluan. Proses seleksi itu merupakan jalur dua arah, di mana organisasi itu memilih para karyawan dan para pelamar itu pun memilih perusahaan, sehingga seleksi dimulai dengan kunjungan atau tadi walk-in, ya, ke dalam kantor personalia dari perusahaan tersebut dengan permintaan tertulis untuk aplikasi itu write-in. Nah, kalau pelamar datang sendiri, wawancara pendahuluan tentunya dapat dilakukan. Nah, ini akan sangat membantu dalam upaya menghilangkan kesalahpahaman dan juga menghindarkan pencarian informasi dari sumber yang tidak resmi. Langkah kedua, tes penerimaan, ya. Jadi tadi sudah ada yang sebut dengan tes psikologi, ya. Ada juga tes kecerdasan, tadi saya katakan intelijensia, tes yang artinya ini menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Tes kepribadian, tes bakat, tes minat, tes prestasi, dan juga tes pengalaman, knowledge test itu namanya. Banyak sekali, dan juga ada performance test. Langkah ketiga, diadakan wawancara seleksi. Baru setelah itu, setelah wawancara, proses wawancara dilakukan, baru masuk ke dalam pemeriksaan reference, ya, reference. Jadi ada biasa diperlukan bahwa dari tempat bekerja yang lama itu biasanya ada reference, ya. Kemudian baru kita melihat ada evaluasi medis, ada juga wawancara langsung dan seterusnya. Dan sekarang kalau kita lihat hasil akhir proses seleksi itu adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru. Nah, bila masukan-masukan seleksi itu diperhatikan dengan saksama dan langkah-langkah dalam proses seleksi itu diikuti secara benar, maka para karyawan baru itu akan merupakan sumber daya manusia yang produktif nantinya. Dan karyawan produktif adalah bukti yang paling baik bagi suatu proses seleksi yang efektif. Nah, untuk mengetahui baik karyawan baru maupun proses seleksi itu diperlukan umpan balik. Umpan balik ini mungkin mencakup informasi tentang kepuasan karyawan, perputaran dalam absensi, prestasi kerja, dan lain-lain. Nah, umpan balik yang konstruktif biasanya diperoleh melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan melalui pertemuan tertentu. Nah, apa pertanyaan saya pada Anda? Kira-kira di dalam proses seleksi itu ada enggak yang disebut dengan kendala? Kendala ketika melakukan proses seleksi. Ada yang tahu? Halo? Ya? Halo? Mbak Agnes? Halo? Iya, Prof. Masih berapa menit lagi? 10 menit lagi, Prof. Oke, saya mungkin untuk untuk mengakhiri saja karena sudah
sudah habis semuanya untuk sekarang ini. Jadi kalau di dalam penempatan itu juga sudah dijelaskan tadi sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi sekarang mungkin saya akhiri saja untuk sekarang ini, walaupun masih ada sih sebetulnya, tapi beliau-beliau rupanya tidak mengikuti ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan juga. Mbak Agnes ada kuis? Halo, sama yang kemarin? Iya, Prof. Ya, jadi itu kan itu lama toh, disampaikan aja kuisnya. Baik, terima kasih kalau begitu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, selamat malam. Hati-hati ya. Sehat.